Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran untuk pertemuan hari ini, untuk lebih afdolnya, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yang pertama yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama, dengan membaca materi, mengamati gambar, dan menonton video pembelajaran diberikan oleh guru, kalian mampu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat melalui pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group dan e-learning dengan model inquiry dan project based learning atau proyek kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peduli atas sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menyajikannya dalam bentuk laporan secara mandiri dan kolaborasi. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Nah anak-anakku sekalian, sifat hakikat negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat memaksa, kemudian yang kedua ada sifat monopoli, dan yang ketiga ada sifat mencakup semua. Ibu jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya negara mempunyai hak untuk memaksa warga negaranya atau masyarakatnya untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Kemudian yang kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli ini artinya bahwa jika ada peraturan-peraturan atau organisasi-organisasi tertentu yang ada di dalam suatu negara tetapi itu dilarang atau tidak diperbolehkan, maka negara mempunyai hak untuk menghapus aturan tersebut atau organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua ini artinya peraturan yang dibuat oleh negara ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, tentang pengertian kedaulatan negara. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa kedaulatan negara ini berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Berikutnya yaitu tentang macam-macam kedaulatan negara. Nah, untuk kedaulatan negara ini ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini artinya bahwa negara itu timbul atas kehendak Tuhan dan penguasa pada saat itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Ini menurut teori kedaulatan Tuhan. Kemudian teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan raja ini artinya
yang tertinggi atau kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah raja. Raja ini adalah disebut sebagai konstitusi atau peraturan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh raja itulah yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini artinya bahwa yang mempunyai kedudukan tertinggi di situ adalah negara. Jadi bukan raja, bukan Tuhan, tetapi adalah negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini artinya bahwa yang mempunyai kedudukan tertinggi atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, baik itu aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Artinya bahwa negara ini menganut sistem demokrasi di mana rakyat yang memiliki kedudukan paling tinggi. Berikutnya tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sama-sama kita tahu bahwa unsur-unsur terbentuknya negara salah satunya itu adalah pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, pengakuan kedaulatan dari negara lain ini dibagi menjadi dua. Ada yang pengakuan secara de facto dan ada pengakuan secara de jure. Kita bahas pertama yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto. Pengakuan kedaulatan secara de facto ini yaitu adalah pengakuan kedaulatan oleh negara lain kepada suatu negara berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa negara itu ada. Nah, pengakuan kedaulatan secara de facto ini dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat tetap, yang kedua ada yang bersifat sementara. Nah, untuk yang bersifat tetap ini artinya pengakuan kedaulatan oleh negara lain ini bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi. Kemudian pengakuan bersifat sementara ini berarti jika negara itu tidak ada, otomatis negara lain tidak bisa mengakuinya karena pengakuannya harus berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa negara itu ada. Berikutnya, pengakuan kedaulatan secara de jure. Pengakuan kedaulatan secara de jure ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat penuh. Yang bersifat tetap ini artinya suatu negara, sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure ini artinya pengakuan kedaulatan oleh negara lain terhadap suatu negara berdasarkan hukum atau sudah legal, formal, hukum yang berlaku. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat penuh. Yang bersifat tetap ini sudah bisa menumbuhkan hubungan. Artinya begini, artinya bahwa suatu negara bisa menjalin kerjasama, negara pun bisa timbal balik begitu. Kemudian yang bersifat penuh ini artinya sudah bisa ada perwakilan diplomatik kepada suatu negara. Untuk materi yang terakhir yang tadi Ibu jelaskan yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Nah, yang menjelaskan kekuasaan negara ini ada dua ahli. Yang pertama itu menurut John Locke. Nah, menurut John Locke kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga. Ada kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif, dan yang terakhir adalah federatif. Nah, kekuasaan legislatif menurut John Locke ini adalah kekuasaan negara untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu adalah kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan eksekutif ini menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kemudian kekuasaan federatif. Ini maksudnya John Locke ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu pendapat ahli dari Montesquieu. Nah, Montesquieu ini pendapatnya itu adalah penyempurnaan dari pendapatnya John Locke, sehingga pendapatnya Montesquieu ini dikenal dengan istilah trias politica. Nah, kekuasaan negara menurut Montesquieu juga dibagi menjadi 3, tapi ada yang berbeda dengan John Locke. Yang pertama menurut Montesquieu adalah legislatif. Nah, legislatif ini sama pendapatnya dengan John Locke, yaitu sama-sama membuat undang-undang. Eksekutif pun demikian, yaitu melaksanakan undang-undang. Tetapi yang berbeda di sini adalah yudikatif. Yudikatif menurut Montesquieu ini adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang Ibu bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian buat atau diskusikan tentang perbedaan macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke dan menurut Montesquieu, serta yang dianut oleh negara Indonesia secara horizontal. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.